Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya, Sekretari Kilangsono. Saya Damar Wahyu Nugroho Jati. Saya Falsa Atwe Bibi. Saya Salsabila Kolbi, saya Mariansita Putri. Yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis multimoda pada pengiriman manggis Tasikmalaya ke Samarinda. Let's go. Adapun tujuan dan ruang lingkup dalam penelitian kali ini ialah yang pertama, menyusun rencana pengiriman multimoda buah manggis dari Tasikmalaya ke Samarinda, yang dimana Tasikmalaya sendiri merupakan tempat sentra produksi buah manggis terbesar di Jawa Barat. Yang kedua, menentukan moda transportasi pada setiap tahapan perjalanan dan alasan pemilihannya. Yang ketiga, mengestimasi waktu pengiriman, biaya pengangkutan, dan durasi transit di titik transhipment. Yang keempat, perhitungan yang digunakan bersifat estimatif akademik berdasarkan data referensi publik dan asumsi operasional yang wajar. Yang kelima, mengidentifikasi kendala pada tiap moda dan tiap perpindahan moda. Yang terakhir, mengusulkan langkah pengelolaan risiko agar kualitas buah manggis tetap terjaga selama distribusi berjalan. Selanjutnya, studi kasus pada penelitian kali ini ialah CV Manggis Nusantara adalah perusahaan agribisnis yang bergerak di bidang budidaya dan distribusi buah manggis segar dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Perusahaan ini mendapatkan pesanan dari mitra distribusinya di Samarinda, Kalimantan Timur, sebanyak 4 ton buah manggis segar yang harus dikirimkan dalam kondisi optimal. Mengingat buah manggis merupakan komoditas yang sensitif terhadap suhu dan rentan terhadap kerusakan fisik. Perusahaan memutuskan menggunakan sistem transportasi multimoda guna memastikan kualitas produk tetap terjaga sepanjang perjalanan. Density buah manggis diasumsikan sekitar 400 kg per CPM. Pengiriman dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, barang diangkut menggunakan truk river dari gudang packing house Tasikmalaya menuju Pelabuhan Tanjung Priuk dengan tarif Rp500 per kilogram. Yang kedua, kargo dimuat ke dalam kapal peti kemas domestik dari Tanjung Priuk menuju Pelabuhan Palaran, Samarinda dengan suhu kontainer dijaga di bawah 15 derajat Celcius, di mana setiap karton berukuran 40 kali 30 kali 25 cm dengan berat 10 kg per kartonnya. Yang ketiga, barang kembali diangkut menggunakan truk river dari Pelabuhan Palaran, Samarinda menuju gudang tiap distributor akhir di Samarinda dengan tarif Rp150 per kilogramnya. Berdasarkan studi kasus yang sudah disampaikan oleh Sekli tadi, kita selanjutnya akan melakukan perhitungan untuk menentukan jenis moda transportasi mana yang akan digunakan. Untuk pertama, dari gudang Tasikmalaya ke Pelabuhan Tanjung Priok sendiri. Diketahui berat total itu 4 tons menjadi 4.000 kilo dengan density 400 kilo menjadi 2 CBM. Jadi total CBM tersebut itu menjadi 10 CBM berdasarkan rumus berat total dibagi density. Selanjutnya, berdasarkan total CBM tadi didapatkan tipe truk yang akan digunakan untuk melakukan pengangkutan. Ya, mengacu pada rasio BBM per jenis truk, didapatkan jenis truk double 6 ban 110 PS sampai 130 PS 4 kali 2. Berdasarkan truk tersebut, maka tarif yang harus dibayar menjadi 4 berat total dikali tarif per kilonya, yaitu 500 menjadi Rp2.000.000. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung moda transportasi yang mana yang akan digunakan dan tarif yang harus dibayar dari Pelabuhan Tanjung Priok sampai Pelabuhan Samarinda. Untuk tipe truknya sendiri, itu menggunakan tipe truk yang sama, yaitu truk double 6 ban 110 PS sampai 130 PS 4 kali 2. Untuk tarif yang harus dibayar, itu 4.000 dikali, untuk tarif yang harus dibayar yaitu 4.000 dikali 110 menjadi Rp600.000. Selanjutnya kita akan menghitung untuk menentukan kontainer mana yang cocok untuk melakukan pengiriman dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Samarinda dengan total produk itu 4.000 karton. Berat per kartonnya itu 10 kilo, jadi untuk berat totalnya menjadi 40.000 kilo dengan 40 tons. Untuk dimensi kartonnya itu sendiri itu 40 kali 30 dikali 25 cm, jadi 0,03 cbm per karton. Untuk volume totalnya itu menjadi 4.000 dikali 0,03 cbm menjadi 120 cbm.
Karena produk ini harus diangkut dengan temperatur di bawah 15 derajat, maka akan digunakan refrigerated container. Berdasarkan kapasitas refrigerated container, eh, maka akan digunakan jenis tipe 20 feet dan 40 feet. Untuk 20 feet sendiri kita mengambil kapasitas 26,70 cpm dan 40 feet kita menggunakan kapasitas 57,10 cpm. Karena volume tadi didapatkan perhitungan 120 cpm, maka kontainer yang digunakan itu 20 feet dengan 3 kontainer dan 40 feet dengan 1 kontainer. Maka total untuk kontainernya sendiri adalah 4 kontainer refrigerated container. Untuk yang selanjutnya itu ada karakteristik komoditas buah manggis. Ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada jenis barang. Buah manggis termasuk buah yang segar, mudah rusak, dan sensitif selama distribusi. Suhu simpan optimumnya ada di sekitar 13 sampai 1 derajat Celcius. Kelembapan relatif optimum itu sekitar 19 sampai 95%. Risiko utamanya yaitu ada benturan, kenaikan suhu, kondensasi, keterlambatan, chilling, terlalu dingin. Implikasi logistik yaitu perlu cold chain, kemasan berventilasi, handling yang cepat, dan monitoring suhu. Untuk alasan pemilihan transportasi multimoda, yang pertama adalah Tasikmalaya tidak memiliki pelabuhan laut besar untuk pengiriman antar pulau secara langsung. Mode darat diperlukan untuk first mile dari sentra asal ke pelabuhan asal dan last mile ke penerima akhir. Mode laut lebih ekonomis untuk lintas pulau dibanding pengiriman penuh via udara. Untuk komoditas sensitif, mode darat dan laut harus diintegrasikan dengan cold chain agar mutu tidak turun. Lalu Pelindo menempatkan Tanjung Priuk dan Samarinda dalam jaringan operasional pelabuhan nasional, sehingga rute ini layak secara jaringan. Selanjutnya adalah peta jaringan multimoda. Pertama, pada origin handling itu ada di packing house Tasikmalaya. Di sini pengemasan dan pemuatan barang ke dalam truk. Lalu barang kemudian dibawa melalui jalur darat menggunakan truk double 6 ban ke pelabuhan Tanjung Priuk. Setelah itu barang Selanjutnya barang dipindahkan dari truk ke river container pada pelabuhan di main hull menggunakan kapal peti kemas. Penggunaan river container untuk memastikan suhu barang tetap terjaga selama penyeberangan dari Jakarta menuju ke Samarinda. Kontainer yang digunakan itu ada di 20 feet sebanyak 3 unit dan 40 feet di 1 unit. Setelah dikirim, kapal sampai di pelabuhan Samarinda. Di sini terjadi proses unloading atau bongkar muat. Setelah itu barang kembali didistribusikan menggunakan truk double ban 6 ban untuk didistribusikan ke gudang atau konsumen yang ada di wilayah akhir Samarinda. Oke, pada kesempatan kali ini, di mana saya akan menjelaskan mengenai penggunaan moda transportasi pada setiap tahapan pengiriman dari Tasikmalaya ke Samarinda. Yang di mana yang pertama, first mile. Data first mile, rute Tasikmalaya ke Tanjung Priok, di mana kita menggunakan moda transportasi truk river truk double 6 ban, 110 PS sampai 130 PS 4 kali 2. Alasan pemilihannya sendiri yaitu menjaga suhu dan mudah menjangkau sentra produksi. Lalu yang kedua, pada tahap main haul, yaitu rutenya Tanjung Priok ke Samarinda, yang dimana mode ini menggunakan kapal peti kemas domestik, serta penggunaan river container refrigerator 3 kali 20 feet plus 1 kali 40 feet sama dengan 40 kontainer. Alasan pemilihannya sendiri ialah efisien untuk pengiriman antar pulau dalam jumlah yang besar, serta mendukung cold chain. Lalu yang ketiga, last mile. Rutenya sendiri pelabuhan Samarinda ke distributor, yang dimana moda transportasi sendiri ialah truk river truk double 6 ban
110 PS sampai 130 PS 4 kali 2. Alasan pemilihan sendiri sama dengan tahap first mile, yaitu menjaga cold chain hingga penerima akhir. Dan selanjutnya ada tantangan pada setiap moda transportasi. Yang pertama ada drop river. Tantangan utamanya adalah pertama, getaran jalan yang tinggi. Kedua, kecepatan lalu lintas. Tiga, buka tutup pintu box berulang. Empat, fluktuasi suhu selama perjalanan. Dan selanjutnya implementasi untuk buah manggis. Yang pertama adalah memar pada buah. Yang kedua, laju respirasi meningkat. Tiga, susut bobot lebih cepat. Terus mode yang selanjutnya adalah kapal peti kemas. Tantangan utamanya adalah durasi pengiriman relatif panjang. Yang kedua, jadwal kapal dapat berubah. Yang ketiga, ketersediaan dan pasokan listrik river. Yang terakhir, pengaturan set point suhu. Dan implikasi untuk buah manggisnya. Yang pertama, mutu menurun jika suhu terlalu tinggi. Yang kedua, resiko chilling injury jika suhu terlalu rendah. Yang terakhir, perubahan warna dan tekstur dingin buah. Yang ketiga, moda yang terakhir, pelabuhan atau transshipment. Tantangan utamanya adalah proses handling berulang. Yang kedua, waktu tunggu panjang. Yang ketiga, paparan suhu lingkungan saat bongkar muat. Yang keempat, kelengkapan dan proses dokumen. Implikasi untuk buah manggisnya, yang pertama adalah risiko kerusakan fisik atau memar pecah kulit. Yang kedua, gangguan rantai dingin atau cold chain break. Yang ketiga, kualitas dan umur simpan berkurang. Yang selanjutnya, potensi kendala pada titik transisi moda. Yang pertama, moda darat. Spesifikasi atau peralatan truk namban 110 sampai 130 PS plus river. Tantangan utama yaitu macet, getaran, delay, fluktuasi suhu, benturan, dan dampaknya terhadap manggis, kerusakan fisik, suhu naik, kesegaran turun, mutu menurun. Yang kedua, moda kedua adalah laut. Spesifikasi atau peralatannya river container 20 sampai 40. Tantangan utamanya adalah waktunya lama, delay, kapal gangguan, pendinginan, perubahan suhu. Dampak terhadap manggis, suhu tidak stabil, mutu turun, risiko kerusakan meningkat. Yang terakhir, transisi moda. Spesifikasi atau peralatannya perpindahan truk, kontainer. Tantangan utamanya antrian, paparan suhu luar, delay, handling, human error. Dampak terhadap manggisnya, cold chain terputus, memar, kualitas menurun. Oke, lanjut untuk usulan pengelolaan risiko dan matriks risiko sederhana. Yang pertama yaitu ada identifikasi risiko logistik. Yang nomor satu, fluktuasi suhu dan rantai dingin terputus. Yang terkendala listrik pada river container atau pelabuhan dengan peluang sedang, dampak tinggi, dan level risiko tinggi. Lalu yang kedua ada kerusakan fisik pada buah, seperti goncangan di jalan raya dan terbentur saat handling. Lalu untuk peluang tinggi, dampak sedang, dan level risiko tinggi. Lalu yang ketiga ada keterlambatan pengiriman seperti delay jadwal kapal, waiting time pelabuhan, dan kemacetan rute darat. Dengan peluang sedang, dampak sedang, dan level risiko yang menengah. Lalu nomor 4, ceiling injury, yaitu kesalahan pengaturan set point suhu di bawah 12 derajat. Dengan peluang rendah, dampak tinggi, dan level risiko menengah. Lalu yang terakhir yaitu nomor 5, ada kesalahan administrasi dokumen menghambat proses clearance di pelabuhan muat atau bongkar dengan peluang rendah, dampak rendah, dan level risiko rendah.
Lalu untuk usulan pengolahan dan mitigasi risiko, yang pertama ada optimalisasi fasilitas dan kontrol suhu. Melakukan kalibrasi termostat river kontainer secara ketat di angka 13 derajat Celcius sebelum loading. Dan menambahkan data logger suhu berbasis IoT di dalam kontainer untuk pemantauan visibilitas suhu secara proaktif sepanjang rute pelayaran. Dan yang kedua ada standar packaging tahan guncangan yang menggunakan karton berventilasi yang kuat dengan tambahan partisi atau bantalan untuk setiap buah. Kargo harus dikonsolidasikan menggunakan sistem paleset yang di-wrapping ketat agar tidak bergeser saat menghadapi getaran di jalur first mile dan last mile. Dan yang ketiga ada SOP cross-docking dan transshipment cepat yang menetapkan instruksi kerja yang ketat untuk durasi maksimal pemindahan kargo di area pelabuhan agar komoditas tidak terpapar suhu lingkungan yang panas terlalu lama. Dan yang terakhir ada manajemen rute dan kontingensi jadwal yang memberikan buffer time dalam perencanaan lead time distribusi untuk mengkompensasi potensi delay kapal peti kemas atau antrian standar di pelabuhan Tanjung Priok dan Samarinda. Dari studi kasus operasional CV Manggis Nusantara yang telah dipaparkan, kelompok kami menarik 4 kesimpulan utama, yaitu yang pertama, efisiensi multimoda dengan kombinasi rute darat dan laut adalah solusi antar pulau yang paling hemat biaya dan terintegrasi. Yang kedua, ada integritas cold chain, yaitu keberhasilan distribusi manggis wajib diiringi kestabilan suhu di rentan 13 derajat tanpa terputus. Yang ketiga, ada titik kritis transshipment, yaitu perpindahan moda di pelabuhan Tanjung Priok dan Samarinda adalah fase paling rawan terhadap paparan cuaca luar dan benturan fisik. Dan yang terakhir ada fokus mitigasi, yaitu penggunaan kemasan standar, handling cepat, dan manajemen lap time menjadi kunci untuk mencegah penyusutan mutu produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.